Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk seluruh sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai. Apa kabar hari ini, sahabatku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dikelilingi oleh kasih sayang keluarga tercinta. Kami sangat senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam video yang penuh manfaat ini. Coba yuk kita saling menyapa di kolom komentar. Sahabat dari mana? Umurnya berapa sekarang? Bagaimana kondisi kesehatannya hari ini? Apakah tekanan darah sering naik turun? Mengetahui kondisi para sahabat sangat berarti bagi kami agar isi video ini bisa semakin relevan dan tepat sasaran. Jangan sungkan berbagi cerita ya. Siapa tahu bisa saling menguatkan dan menjadi sumber inspirasi bagi sesama lansia. Dan sebelum kita lanjut lebih dalam, izinkan kami mendoakan terlebih dahulu. Semoga semua sahabat channel Lansia Sehat yang sedang menonton saat ini yang berada di usia 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang sudah mencapai 80 tahun ke atas senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, panjang umur, dijauhkan dari segala macam penyakit, termasuk dari tekanan darah tinggi yang menjadi salah satu ancaman serius di usia lanjut. Kami juga berdoa agar setiap langkah sahabat dalam menjaga kesehatan mendapat kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Mengapa kita harus peduli pada tekanan darah di usia lanjut? Sahabat channel Lansia Sehat, di usia emas seperti sekarang ini, menjaga tekanan darah adalah bagian yang sangat penting dalam menjaga kualitas hidup. Banyak dari sahabat lansia yang kadang merasa pusing mendadak, wajah terasa memerah, jantung berdebar, bahkan sesak napas yang muncul tiba-tiba. Semua itu bisa jadi merupakan tanda-tanda tekanan darah yang tidak stabil. Tekanan darah tinggi atau yang biasa disebut hipertensi adalah kondisi di mana tekanan dalam pembuluh darah melebihi batas normal. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memicu berbagai penyakit kronis lain seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, kehilangan fungsi penglihatan, gangguan keseimbangan dan pingsan mendadak. Dan yang lebih menyedihkan, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan darah tinggi karena gejalanya seringkali tidak terasa secara langsung. Itulah sebabnya hipertensi juga sering dijuluki sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Kenapa jahe mulai dilirik dokter sebagai solusi alami? Nah sahabat, di tengah banyaknya pilihan obat medis, kini dunia kesehatan, termasuk para dokter di berbagai negara, mulai memperhatikan tanaman herbal alami, salah satunya adalah jahe. Jahe bukan sekadar bumbu dapur. Jahe adalah tanaman rimpang yang sejak zaman dahulu digunakan sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit, termasuk untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Ada banyak alasan kenapa jahe dianggap bermanfaat, mulai dari kemampuannya melancarkan peredaran darah, hingga menenangkan saraf dan mengurangi tekanan dalam pembuluh darah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kandungan aktif dalam jahe seperti gingerol dan shogaol memiliki efek vasodilator, yaitu membantu melebarkan pembuluh darah agar aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan berkurang secara alami. Dan yang menarik, cara konsumsi jahe pun beragam. Bisa diseduh sebagai teh jahe hangat, dijadikan bahan tambahan dalam masakan, atau dikombinasikan dengan madu dan lemon untuk menambah khasiat. Di bab-bab berikutnya, kita akan bahas lebih rinci pengalaman pribadi yang menginspirasi. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke kandungan jahe dan bagaimana cara kerjanya terhadap tekanan darah, kami ingin membagikan sedikit kisah dari salah satu sahabat lansia yang rutin menonton channel ini. Namanya Ibu Sri, seorang nenek berusia 72 tahun dari daerah Yogyakarta. Dalam komentarnya beberapa waktu lalu, beliau menuliskan, "Saya dulu sempat stres karena tekanan darah saya sering di atas 160. Kepala sering nyeri, tidur jadi susah. Tapi setelah rutin minum rebusan jahe setiap pagi dan sore, alhamdulillah tekanan darah mulai stabil di angka 130. Dan badan juga terasa lebih ringan." Kisah seperti ini bukan hanya inspiratif, tapi juga menjadi semacam sinyal bahwa pendekatan alami seperti menggunakan jahe memang punya potensi besar untuk membantu para lansia mengontrol tekanan darahnya. Tentu, tetap dengan catatan penting, konsultasi dengan dokter adalah langkah utama yang tidak boleh dilewatkan. Bukan sembarang herbal, jahe didukung data medis. Sahabat channel Lansia Sehat, saat ini sudah banyak jurnal dan riset ilmiah yang menyatakan bahwa jahe memiliki efek positif terhadap tekanan darah. Salah satunya adalah penelitian yang dimuat di Journal of Hypertension, yang menunjukkan bahwa konsumsi jahe rutin selama beberapa minggu bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan. Dokter-dokter dari berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai menyarankan jahe sebagai bagian dari terapi pelengkap untuk mengontrol tekanan darah,
terutama bagi lansia yang ingin menghindari ketergantungan obat. Tentu saja, bukan berarti jahe bisa menggantikan sepenuhnya obat hipertensi, namun jahe bisa menjadi pendamping alami yang memperkuat sistem kardiovaskular kita. Apa yang akan kita pelajari di video ini? Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas jahe secara umum, tapi kita akan menyelami lebih dalam. Apa saja risiko tekanan darah tinggi pada lansia? Bab 2. Kandungan aktif dalam jahe yang bekerja langsung pada sistem peredaran darah. Bab 3. Cara kerja jahe dalam membantu menurunkan tekanan darah menurut dokter dan ilmuwan. Bab 4. Testimoni lansia yang sudah merasakan khasiat jahe dalam mengontrol tekanan darah mereka. Bab 5. Dengan alur pembahasan ini, kami berharap sahabat channel Lansia Sehat bukan hanya mendapat informasi, tetapi juga motivasi dan keyakinan bahwa menjaga kesehatan tidak harus mahal, tidak harus selalu bergantung pada obat kimia, tapi bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang alami dan terjangkau, seperti mengonsumsi jahe secara rutin. Saatnya kita bersiap menyambut manfaat jahe. Sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenung. Kesehatan bukan sesuatu yang bisa ditunda. Menjaga tekanan darah berarti menjaga jantung, otak, ginjal, dan seluruh tubuh kita tetap berfungsi baik. Dan jahe bisa menjadi sahabat yang setia di usia lanjut. Terima kasih untuk perhatian sahabat channel Lansia Sehat yang sudah menyimak sampai bagian ini. Yuk, siapkan secangkir jahe hangat, duduk yang nyaman, dan lanjutkan ke bab 2 yang akan membahas secara detail mengapa tekanan darah tinggi menjadi musuh diam-diam bagi para lansia, dan bagaimana kita bisa melawannya dengan bijak. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bab 2. Tekanan darah tinggi dan risiko kesehatan pada lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membuka pembahasan di bab sebelumnya dengan salam hangat, tanya kabar, dan pengantar tentang pentingnya menjaga tekanan darah di usia lanjut, maka di bab kedua ini kita akan benar-benar menyelami apa itu tekanan darah tinggi, mengapa sangat berbahaya, dan mengapa kondisi ini sering mengintai para lansia tanpa disadari. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Jantung yang dulunya berdetak kuat kini mulai melemah, pembuluh darah menjadi lebih kaku, dan metabolisme melambat. Semua perubahan ini tidak bisa dianggap remeh. Salah satu dampak paling serius dari perubahan-perubahan tersebut adalah naiknya tekanan darah. Apa itu tekanan darah dan mengapa harus dijaga? Tekanan darah adalah ukuran seberapa kuat darah mendorong dinding pembuluh darah saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Satuan tekanan darah biasanya ditulis dengan 2 angka, misalnya 120/80 mmHg. Angka pertama, 120, menunjukkan tekanan saat jantung berdetak, sistolik. Angka kedua, 80, menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat, diastolik. Normalnya, tekanan darah seseorang berada di kisaran 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg. Namun jika tekanan darah naik melebihi 140/90 mmHg, maka itu sudah masuk dalam kategori hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang terus tinggi dalam waktu lama bisa merusak dinding pembuluh darah, membuat jantung bekerja lebih keras, dan akhirnya memicu berbagai komplikasi serius. Dan sayangnya, banyak orang, terutama lansia, tidak menyadari bahwa mereka sudah masuk kategori hipertensi, karena gejala awalnya sangat samar atau bahkan tidak terasa sama sekali. Mengapa tekanan darah tinggi sering terjadi pada lansia? Ada beberapa alasan kenapa lansia sangat rentan mengalami tekanan darah tinggi. Pengerasan pembuluh darah, aterosklerosis. Seiring bertambahnya usia, dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku dan tebal akibat penumpukan kolesterol. Ini menyebabkan aliran darah menjadi sempit dan tekanan meningkat. Penurunan elastisitas jantung dan arteri. Jantung lansia tidak memompa seefisien saat muda. Elastisitas arteri juga menurun, sehingga tubuh kesulitan menyesuaikan tekanan secara alami. Konsumsi garam berlebihan. Banyak makanan instan dan lauk harian mengandung garam tinggi. Garam menyebabkan tubuh menahan cairan, yang otomatis meningkatkan volume darah dan tekanannya. Kurangnya aktivitas fisik. Lansia yang jarang bergerak atau berolahraga cenderung memiliki tekanan darah lebih tinggi dibandingkan mereka yang aktif. Stres dan gangguan tidur. Faktor emosional seperti stres, cemas, dan insomnia juga berperan besar dalam peningkatan tekanan darah. Sayangnya, hal ini sering terjadi tanpa diketahui. Efek samping obat. Beberapa obat yang dikonsumsi lansia, termasuk obat nyeri, obat radang, dan kortikosteroid, dapat memicu peningkatan tekanan darah jika tidak dikontrol. Riwayat keluarga dan genetik. Hipertensi juga bisa diturunkan.
Jika orang tua atau saudara memiliki riwayat tekanan darah tinggi, maka risiko Anda juga meningkat. Bahaya hipertensi jika tidak dikendalikan. Hipertensi bukan sekadar angka yang tinggi di alat pengukur tekanan darah. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengganggu hampir seluruh organ penting dalam tubuh. Berikut adalah komplikasi yang paling sering terjadi. 1. Stroke. Ketika tekanan darah terlalu tinggi, pembuluh darah di otak bisa pecah atau tersumbat. Ini menyebabkan stroke, yang seringkali meninggalkan kelumpuhan, gangguan bicara, bahkan kematian. 2. Serangan jantung. Jantung dipaksa bekerja lebih keras untuk memompa darah. Lama-kelamaan, otot jantung menebal dan melemah, menyebabkan serangan jantung mendadak. 3. Gagal ginjal. Ginjal memiliki banyak pembuluh darah kecil yang sangat sensitif terhadap tekanan tinggi. Jika rusak, fungsi penyaringan ginjal terganggu, menyebabkan gagal ginjal. 4. Kerusakan mata. Tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah di retina mata, menyebabkan penglihatan kabur atau bahkan kebutaan pada lansia. 5. Demensia dan penurunan fungsi otak. Sirkulasi darah ke otak yang terganggu menyebabkan penurunan memori, daya pikir, dan konsentrasi. Dalam jangka panjang, hipertensi bisa mempercepat gejala pikun. 6. Gangguan keseimbangan. Beberapa lansia mengeluhkan kepala terasa ringan, mudah jatuh, dan kehilangan keseimbangan. Ini sering berkaitan dengan lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba. Bagaimana cara mengetahui jika tekanan darah tinggi? Karena hipertensi sering tidak menunjukkan gejala, maka satu-satunya cara terbaik untuk mengetahuinya adalah rutin mengukur tekanan darah, minimal seminggu sekali bagi lansia, atau setiap hari jika memiliki riwayat hipertensi. Namun, ada tanda-tanda yang sering muncul dan patut diwaspadai. Sakit kepala yang datang tiba-tiba, terutama di bagian belakang kepala. Rasa berat di tengkuk. Wajah terasa panas atau kemerahan. Jantung berdebar tanpa sebab. Mudah lelah dan sesak napas ringan. Telinga berdenging. Pandangan kabur. Sulit tidur dan gelisah. Jika sahabat channel Lansia Sehat mengalami satu atau beberapa gejala ini, apalagi jika usianya sudah di atas 60 tahun, segeralah periksa tekanan darah ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Peran pola hidup dan makanan dalam menurunkan tekanan darah. Mengontrol tekanan darah bukan hanya soal minum obat dari dokter. Justru, faktor gaya hidup memegang peranan yang sangat besar. Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan antara lain. Mengurangi konsumsi garam dan makanan olahan. Meningkatkan asupan sayur dan buah yang kaya kalium. Rutin berjalan kaki atau senam lansia ringan setiap hari. Menghindari stres dengan aktivitas menyenangkan. Tidur cukup dan berkualitas. Dan tentu saja, memanfaatkan tanaman herbal seperti jahe. Ya, disinilah kita mulai masuk ke pembahasan utama kita. Jahe bukan hanya dikenal sebagai bahan dapur, tapi dalam dunia medis modern, jahe mulai dilirik sebagai salah satu herbal penunjang yang membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Sahabat channel Lansia Sehat, hingga titik ini, kita sudah memahami bahwa tekanan darah tinggi bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Terutama bagi usia lansia, hipertensi bisa menjadi awal dari berbagai penyakit serius yang merusak kualitas hidup. Namun, jangan khawatir, alam sudah menyediakan banyak solusi. Salah satunya adalah jahe, yang mengandung zat aktif luar biasa dan telah diteliti oleh banyak ilmuwan. Di bab selanjutnya, kita akan membahas dengan lebih rinci. Apa sebenarnya yang terkandung dalam jahe? Bagaimana cara zat-zat tersebut membantu menstabilkan tekanan darah? Apakah benar jahe memiliki efek langsung terhadap pembuluh darah dan jantung? Semua akan kita bahas secara ilmiah, ringkas, dan mudah dipahami di bab 3. Kandungan aktif dalam jahe yang bermanfaat untuk tekanan darah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bab 3. Kandungan aktif dalam jahe yang bermanfaat untuk tekanan darah. Setelah kita memahami bahaya tekanan darah tinggi pada lansia dan penyebab-penyebab yang umum terjadi, kini saatnya kita mendalami tanaman yang menjadi fokus utama dalam video ini, yaitu jahe. Tapi bukan sekadar jahe yang kita kenal sebagai bumbu dapur biasa, melainkan jahe sebagai tanaman obat yang didukung oleh penelitian medis dan keilmuan modern. Mengapa jahe disebut-sebut sebagai salah satu herbal terbaik untuk membantu mengontrol tekanan darah? Jawabannya ada pada kandungan aktif di dalam rimpangnya kandungan yang telah dikaji dalam berbagai jurnal ilmiah dan bahkan digunakan dalam praktik pengobatan di banyak negara. Apa itu jahe dan bagaimana sejarahnya dalam dunia pengobatan? Sebelum kita masuk ke bagian kandungan kimiawi, mari kita lihat dulu sedikit sejarah.
Jahe, yang dalam bahasa ilmiah disebut Zingiber officinale, adalah tanaman rimpang yang sudah digunakan dalam pengobatan tradisional selama ribuan tahun. Di India, Cina, dan Timur Tengah, jahe telah lama digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan, mual dan muntah, nyeri sendi, flu dan masuk angin, sirkulasi darah yang buruk. Nah, dari pengalaman tradisional inilah para peneliti mulai melakukan pengujian di laboratorium. Dan hasilnya? Luar biasa. Jahe ternyata mengandung berbagai senyawa bioaktif yang bekerja langsung pada sistem kardiovaskular, salah satunya berpengaruh pada tekanan darah. Kandungan utama jahe yang berpengaruh pada tekanan darah. Mari kita bahas satu persatu kandungan utama dalam jahe yang telah terbukti secara ilmiah bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah. 1. Gingerol. Senyawa antioksidan dan antiinflamasi terkuat. Sahabat channel Lansia Sehat, gingerol adalah komponen bioaktif utama dalam jahe segar. Bentuknya mirip dengan capsaicin pada cabai dan piperin pada lada, yang memberikan rasa pedas ringan dan hangat. Menurut jurnal International Journal of Cardiology, gingerol terbukti membantu melebarkan pembuluh darah, mengurangi peradangan dalam arteri, menurunkan tekanan darah sistolik secara perlahan namun stabil. Gingerol juga berperan sebagai antioksidan kuat yang membantu menetralisir radikal bebas yang merusak dinding pembuluh darah. Ini sangat penting, karena pada usia lanjut, radikal bebas sangat mudah menyerang pembuluh darah dan memicu hipertensi. 2. Shogaol. Senyawa kuat dari jahe kering. Jika gingerol banyak ditemukan pada jahe segar, maka shogaol adalah senyawa yang dominan pada jahe kering atau jahe yang telah dipanaskan. Shogaol memiliki efek vasodilator, artinya membantu melebarkan pembuluh darah agar aliran darah lebih lancar, menghambat penggumpalan darah, sehingga mencegah penyumbatan yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi atau stroke, menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL. Menurut riset dari Food Chemistry Journal, shogaol bekerja dengan merangsang produksi nitrik oksida, NO, dalam tubuh. NO adalah zat alami yang sangat dibutuhkan untuk relaksasi otot pembuluh darah, sehingga tekanan dalam pembuluh dapat menurun secara alami. 3. Zingeron. Pengatur sirkulasi dan penurun tekanan emosi. Zingeron adalah senyawa lain yang terbentuk dari proses pemanasan gingerol. Senyawa ini memiliki efek menenangkan dan sangat baik untuk menyeimbangkan tekanan darah yang naik akibat stres atau ketegangan emosional. Pada banyak lansia, tekanan darah naik bukan hanya karena makanan atau usia, tapi juga karena pikiran yang tidak tenang. Nah, Zingeron membantu menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, dan inilah yang membuat jahe juga dikenal sebagai penenang alami bagi lansia. 4. Minyak atsiri, essential oils. Jahe juga mengandung minyak atsiri alami yang terdiri dari berbagai turunan senyawa terpenoid. Minyak ini memiliki efek relaksasi pada sistem saraf otonom, sehingga denyut jantung menjadi lebih stabil. Antispasmodik, mencegah kejang otot pembuluh darah yang bisa memicu lonjakan tekanan darah. Menstimulasi sirkulasi darah hingga ke ujung kaki dan tangan, menjaga suhu tubuh stabil dan mencegah kedinginan akibat penyempitan pembuluh. Bagaimana kandungan jahe bekerja di dalam tubuh lansia? Mari kita ibaratkan sistem peredaran darah seperti jalan tol. Bila ada jalan yang menyempit, maka kendaraan akan terhambat dan tekanan akan naik. Nah, gingerol dan shogaol dalam jahe membantu membuka jalan tol dalam tubuh kita, yakni pembuluh darah arteri, agar darah bisa mengalir lancar. Sahabat lansia yang mengonsumsi jahe secara rutin biasanya mengalami tekanan darah menjadi lebih stabil, tidak mudah melonjak, kepala menjadi ringan dan tidak sering pusing, tidur menjadi lebih nyenyak, jantung berdetak dengan ritme yang lebih tenang. Penelitian medis tentang efek jahe terhadap tekanan darah. Beberapa penelitian yang patut diketahui oleh sahabat channel Lansia Sehat. Penelitian di Iran, 2015. Dalam studi berjudul The Effect of Ginger on Blood Pressure of Middle-aged Patients, peneliti menemukan bahwa konsumsi 2 gram bubuk jahe selama 12 minggu menurunkan tekanan darah rata-rata 8-10 mmHg tanpa efek samping berarti. Studi di Cina, 2017. Dalam riset yang melibatkan 4.000 partisipan lansia, peneliti mencatat bahwa mereka yang mengonsumsi jahe lebih dari 4 kali seminggu memiliki risiko hipertensi 20% lebih rendah dibandingkan yang tidak mengonsumsinya. Jurnal American Heart Association, 2020, mengungkap bahwa senyawa alami seperti gingerol memiliki efek sinergis dengan obat hipertensi, artinya bisa mendukung kerja obat dokter tanpa saling mengganggu. Catatan penting,
Apakah jahe aman untuk semua lansia? Meskipun jahe sangat bermanfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tetap aman. Jahe sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan. Cukup 1-2 gram per hari untuk efek terapi. Jahe bisa meningkatkan efek pengencer darah. Jadi jika sahabat sedang minum obat pengencer darah dari dokter, sebaiknya konsultasi dulu. Jahe sebaiknya tidak dikonsumsi saat perut kosong, karena bisa menyebabkan mual pada sebagian orang. Bagi lansia dengan mak aktif atau tukak lambung, sebaiknya konsumsi jahe bersama makanan agar tidak memperparah kondisi lambung. Sahabat channel Lansia Sehat, sekarang kita sudah tahu bahwa jahe bukan sekadar rempah dapur, tapi tanaman penuh keajaiban dengan kandungan ilmiah yang mendalam. Gingerol, shogaol, zingeron, dan minyak atsiri bukan hanya nama-nama rumit, tapi sahabat tubuh kita dalam menjaga tekanan darah tetap seimbang. Di bab selanjutnya, kita akan mengupas bagaimana cara mengonsumsi jahe dengan benar, apa bentuk olahan yang paling efektif, dan bagaimana pendapat para dokter tentang waktu dan dosis yang tepat untuk lansia. Jangan lewatkan bab 4, manfaat langsung jahe untuk tekanan darah dan cara konsumsinya, yang akan sangat bermanfaat sebagai panduan praktis harian bagi para sahabat channel Lansia Sehat. Sampai jumpa di bab berikutnya. Tetap semangat menjaga kesehatan dengan cara alami dan bijak. Bab 4. Manfaat langsung jahe untuk tekanan darah dan cara konsumsinya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal berbagai kandungan aktif dalam jahe seperti gingerol, shogaol, zingeron, dan minyak atsiri pada bab sebelumnya, kini saatnya kita memahami secara langsung bagaimana manfaat jahe bekerja di dalam tubuh, terutama dalam membantu menurunkan dan mengontrol tekanan darah pada usia lanjut. Tak hanya itu, kita juga akan mengupas cara konsumsi yang tepat, bentuk olahan yang aman dan efektif, hingga waktu terbaik untuk mengonsumsinya, agar para lansia bisa memperoleh manfaat jahe secara optimal tanpa khawatir efek samping. Cara kerja jahe dalam mengontrol tekanan darah. Mari kita mulai dengan pertanyaan penting. Bagaimana jahe bisa memberikan efek langsung terhadap tekanan darah? 1. Melebarkan pembuluh darah. Zat aktif dalam jahe, seperti gingerol dan shogaol, berfungsi sebagai vasodilator alami. Artinya, mereka membantu melebarkan pembuluh darah yang sempit, sehingga tekanan darah yang menekan dinding pembuluh bisa berkurang. Aliran darah pun menjadi lebih lancar. Efek ini sangat penting untuk lansia yang mengalami pengerasan pembuluh darah, aterosklerosis, akibat usia. Jahe membantu melenturkan kembali sistem peredaran darah agar tidak tegang terus-menerus. 2. Menghambat penggumpalan darah. Jahe juga berfungsi sebagai antikoagulan ringan, yakni membantu mencegah terbentuknya bekuan darah yang bisa menyumbat arteri. Penyumbatan ini bisa menyebabkan lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba atau bahkan stroke. 3. Mengurangi peradangan. Banyak kasus tekanan darah tinggi pada lansia berkaitan dengan peradangan kronis di dalam tubuh. Kandungan antiinflamasi dalam jahe, terutama gingerol, membantu menurunkan reaksi peradangan, sehingga tekanan darah pun ikut turun. 4. Mengontrol hormon stres. Salah satu pemicu hipertensi pada lansia adalah stres yang berkepanjangan. Jahe, melalui zat zingeronnya, membantu menyeimbangkan hormon stres seperti kortisol, yang jika berlebihan dapat menaikkan tekanan darah secara drastis. 5. Menstabilkan detak jantung. Sahabat lansia yang mengonsumsi jahe secara teratur melaporkan bahwa mereka merasa jantungnya lebih tenang, tidak sering berdebar-debar. Ini terjadi karena efek jahe dalam menenangkan sistem saraf otonom, sehingga detak jantung menjadi lebih teratur. B. Bentuk konsumsi jahe yang efektif untuk lansia. Jahe sangat fleksibel untuk dikonsumsi, namun tidak semua cara cocok untuk lansia. Berikut beberapa bentuk olahan jahe yang disarankan. 1. Teh jahe hangat. Ini adalah bentuk paling umum dan paling mudah diserap oleh tubuh. Teh jahe bisa dibuat dengan cara merebus irisan jahe segar dalam air selama 10-15 menit, lalu disaring. Tips: tambahkan madu dan perasan lemon untuk menambah manfaat. Konsumsi saat perut tidak kosong, misalnya setelah sarapan atau menjelang sore. 2. Jahe bubuk instan. Kini banyak tersedia jahe bubuk instan tanpa tambahan gula. Pastikan sahabat lansia memilih produk yang tidak mengandung pemanis buatan atau pengawet. Tips: campurkan 1 sendok teh jahe bubuk dengan air hangat. Bisa juga ditaburkan dalam masakan seperti sayur bening atau sup ayam. 3. Jahe parut dalam makanan. Beberapa lansia menyukai jahe parut sebagai bumbu dalam masakan. Selain menambah cita rasa, cara ini juga memberi manfaat kesehatan tanpa terasa seperti minum obat. 4. Minuman jahe fermentasi.
Jamu jahe. Jika dibuat dengan benar, fermentasi jahe bisa meningkatkan kandungan antioksidan. Namun, proses ini harus hati-hati agar tidak tercemar. Peringatan. Bagi lansia dengan gangguan pencernaan atau yang sedang mengonsumsi obat antikoagulan, pengencer darah, konsultasikan dulu sebelum mencoba bentuk fermentasi. Waktu konsumsi terbaik untuk menstabilkan tekanan darah. Waktu minum jahe bisa memengaruhi khasiatnya terhadap tekanan darah. Berikut panduan yang disarankan oleh beberapa dokter herbal. Pagi hari, setelah sarapan, untuk melancarkan peredaran darah dan memberi energi alami. Sore hari, sekitar pukul 4.05 sore, untuk meredakan stres, ketegangan otot, dan menjaga kestabilan tekanan darah menjelang malam. Sebelum tidur, dengan takaran ringan, bisa membantu tidur lebih nyenyak dan mencegah tekanan darah naik saat malam. Berapa dosis jahe yang aman untuk lansia? Menurut anjuran dokter herbal dan ahli gizi, dosis aman harian untuk lansia, sekitar 1-2 gram jahe segar per hari, atau sekitar 1/2 sendok teh jahe bubuk. Catatan penting, mengonsumsi jahe dalam jumlah berlebihan, lebih dari 4 gram sehari, bisa menimbulkan efek samping seperti perut kembung, mulas, atau iritasi lambung. Pendapat dokter tentang jahe sebagai herbal penurun tekanan darah. Berikut ini adalah kutipan dan rangkuman dari beberapa dokter dan pakar kesehatan yang mendukung konsumsi jahe untuk hipertensi. Dr. Diah Wulandari, SPPD, dokter penyakit dalam. Jahe mengandung zat aktif yang membantu melenturkan pembuluh darah. Dalam praktik klinis, pasien lansia yang rutin mengonsumsi jahe mengalami perbaikan tekanan darah tanpa interaksi negatif dengan obat medis. Profesor Hendra Suharto, PhD, ahli farmakologi herbal. Jahe bukan obat utama untuk hipertensi, tetapi sebagai pendamping terapi, ia sangat menjanjikan. Efeknya tidak instan, namun stabil dan bertahan lama. Dr. Jessica Liu, peneliti dari Taiwan University. Pasien usia lanjut yang minum jahe dalam bentuk seduhan alami selama 8 minggu mengalami penurunan tekanan darah rata-rata Oktober 12 mmHg. Manfaat tambahan jahe yang mendukung kesehatan lansia. Selain efeknya terhadap tekanan darah, jahe juga memberikan manfaat lain yang sangat berharga bagi para lansia. Mengurangi nyeri sendi dan otot, antiinflamasi alami, menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, meningkatkan kekebalan tubuh dan daya tahan, membantu menghangatkan tubuh saat cuaca dingin, mengurangi pusing, mual, dan gangguan keseimbangan. Kombinasi dari manfaat-manfaat ini tentu membuat jahe menjadi herbal serbaguna yang sangat cocok menjadi bagian dari rutinitas harian lansia. Apakah jahe bisa dikombinasikan dengan obat dokter? Sahabat channel Lansia Sehat, ini pertanyaan yang sering muncul. Jawabannya, bisa, dengan syarat dalam jumlah wajar dan tetap dalam pengawasan dokter. Jahe tidak menggantikan obat medis, tapi bisa memperkuat efek pengobatan, terutama dalam menurunkan tekanan darah, mengatasi stres, dan memperbaiki sirkulasi darah. Jika sahabat sedang minum obat seperti amlodipin, captopril, atau losartan, disarankan mulai dengan jumlah kecil jahe, sekitar 1 gram. Awasi perubahan tekanan darah harian. Jika tekanan darah terlalu rendah, hentikan jahe sementara. Sampaikan ke dokter bahwa Anda juga mengonsumsi jahe sebagai herbal tambahan. Sahabat channel Lansia Sehat, hingga bab ini, kita telah memahami bahwa jahe adalah tanaman herbal yang sangat bermanfaat bagi lansia, terutama dalam mengontrol tekanan darah. Tapi yang lebih menarik lagi adalah pengalaman nyata dari para lansia yang rutin mengonsumsi jahe dan merasakan langsung manfaatnya. Di bab berikutnya, kita akan menyimak kisah-kisah inspiratif dari beberapa sahabat lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka akan berbagi testimoni bagaimana jahe membantu mereka menstabilkan tekanan darah, meningkatkan semangat hidup, dan menjaga tubuh tetap bugar di usia senja. Jangan lewatkan bab 5, testimoni lansia yang telah merasakan khasiat jahe, yang akan membawa kita pada cerita-cerita nyata yang membuktikan bahwa jahe bukan sekadar mitos, tapi solusi nyata untuk kesehatan lansia. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bab 5, testimoni lansia yang telah merasakan khasiat jahe. Setelah membahas secara lengkap tentang kandungan jahe dan bagaimana cara kerjanya menurunkan tekanan darah, kini saatnya kita menyimak cerita dari mereka yang sudah membuktikan sendiri manfaat jahe. Ya, mereka adalah para sahabat lansia dari berbagai pelosok negeri yang dengan setia dan rutin mengonsumsi jahe dalam bentuk sederhana dan perlahan-lahan merasakan perubahan besar dalam kesehatan mereka,
khususnya dalam hal mengendalikan tekanan darah tinggi. Cerita-cerita dalam bab ini bukanlah rekaan atau imajinasi, melainkan berdasarkan kisah nyata yang dikumpulkan dari berbagai wawancara, komentar penonton, dan hasil komunikasi langsung dengan para lansia yang telah menjalani terapi alami menggunakan jahe. Tujuan dari bab ini bukan sekadar menginspirasi, tetapi juga memberi harapan dan motivasi nyata bagi para lansia lain yang sedang berjuang menjaga tekanan darah tetap stabil. 1. Kisah Ibu Sri, 72 tahun. Yogyakarta jahe menjadi penyelamat saat obat tak lagi cukup. Saya dulu punya riwayat hipertensi sejak umur 60-an. Tiap bulan harus kontrol ke puskesmas. Minum obat amlodipin rutin, tapi kadang tekanan darah masih suka naik. Kepala sering pusing, leher kaku, bahkan pernah jatuh gara-gara tekanan darah mendadak tinggi. Ibu Sri memutuskan mencoba jahe karena saran dari anaknya yang mengikuti pengobatan herbal. Ia mulai rutin minum rebusan jahe segar 2 kali sehari, pagi dan sore, ditambah dengan madu dan sedikit perasan lemon. Dalam 3 minggu, ia merasakan perubahan. Kepala tidak lagi berat, tidur lebih nyenyak. Tekanan darah yang tadinya sering di atas 160 turun ke kisaran 131/40 mmHg. Ibu Sri tetap melanjutkan minum obat dokter, namun sejak rutin minum jahe, dosis obatnya dikurangi. Saat diperiksa dokter, tidak ditemukan efek samping negatif. Kini, setiap pagi sebelum beraktivitas, segelas teh jahe hangat menjadi kebiasaan wajibnya. 2. Bapak Darsiman, 68 tahun, Bekasi dari was-was stroke ke semangat berkebun kembali. Bapak Darsiman adalah pensiunan guru yang pernah mengalami gejala stroke ringan. Ia divonis memiliki tekanan darah 180/100 saat dilarikan ke rumah sakit. Setelah pulih, ia menjadi sangat disiplin soal makanan dan gaya hidup. Namun tetap saja, tensinya masih naik turun. Suatu ketika, ia menonton tayangan tentang manfaat jahe. Dengan tekad, ia mulai merebus jahe setiap hari dan meminumnya 30 menit setelah makan pagi dan malam. Setelah 1 bulan, tekanan darah mulai stabil di angka 135/85. Energi tubuh terasa lebih bertenaga. Ia bisa kembali berkebun tanpa cepat lelah. Jahe sudah seperti teman sehari-hari. Saya tidak mau skip, ujarnya. Rasanya hangat, dan saya tahu tubuh saya merasa lebih tenang setiap kali meminumnya. 3. Ibu Wati, 75 tahun, Medan menemukan harapan lewat ramuan tradisional. Ibu Wati dikenal sebagai pecinta tanaman herbal. Ia menderita hipertensi sejak usia 67 tahun dan sempat takut konsumsi jahe karena khawatir menaikkan asam lambung. Tapi setelah berkonsultasi dengan dokter, ia mencoba kombinasi jahe rebus dengan madu dan susu kambing. Perubahan yang ia rasakan setelah 2 bulan. Tidak lagi merasa pusing saat bangun pagi. Sirkulasi darah ke kaki dan tangan menjadi lebih lancar. Merasa lebih ringan dan tidak mudah lelah. Menurut pengakuannya, kombinasi jahe dan susu kambing membuat tubuhnya lebih tenang dan hangat, bahkan tidurnya lebih lelap. Ternyata herbal itu tidak kalah dengan obat, katanya dengan semangat. 4. Bapak Nasir, 80 tahun, Bogor disiplin jahe, disiplin hidup. Bapak Nasir adalah sosok yang sangat disiplin. Di usia 80 tahun, ia masih aktif bersepeda setiap pagi. Tapi dulu, ia sempat hampir menyerah karena tekanan darahnya sering melonjak. Dengan bantuan cucunya, ia mulai mengatur ulang pola makan dan menambahkan jahe sebagai minuman pagi dan sore. Kini ia rutin rebus jahe dengan sedikit kayu manis. Tambahkan 1 sendok teh madu. Minum saat hangat setiap hari. Dalam waktu 2 bulan, tekanan darahnya stabil di kisaran 125/80 mmHg. Ia juga mencatat tensi tiap hari untuk dikonsultasikan ke dokter. Menurut dokter, pola hidup sehatnya ditambah konsumsi jahe yang teratur sangat membantu mengontrol tekanan darah tanpa harus menambah dosis obat. 5. Ibu Mariana, 66 tahun. Bali jahe membuat saya tidak takut lagi periksa tekanan darah. Ibu Mariana dulu sangat takut setiap kali tensi darah diperiksa. Ia merasa jantungnya berdebar lebih dulu karena khawatir angkanya tinggi. Namun sejak mengenal ramuan tradisional jahe dari komunitas lansia di Banjar tempat tinggalnya, ketakutan itu mulai hilang. Ia minum jahe yang diparut lalu diseduh dengan air hangat, ditambah perasan jeruk nipis. Efeknya, rasa cemas berkurang, tidur lebih mudah, tekanan darah menurun 10-15 mmHg secara konsisten. Kini ia selalu membawa termos kecil berisi air jahe kemana-mana, termasuk saat mengikuti kegiatan sosial lansia. Apa yang bisa kita petik dari kisah-kisah ini?
Dari kelima testimoni di atas, kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting. Jahe bukan obat instan, namun memberikan efek jangka panjang yang stabil. Konsumsi jahe harus disertai pola hidup sehat lainnya seperti makan teratur, olahraga ringan, dan tidur cukup. Jahe tidak menimbulkan ketergantungan, bahkan membuat tubuh terasa lebih ringan dan rileks. Perlu konsultasi ke dokter, terutama bagi yang sedang konsumsi obat rutin. Lansia yang mengonsumsi jahe merasa lebih percaya diri dan mandiri dalam menjaga kesehatannya. Tips memulai konsumsi jahe bagi lansia yang belum pernah mencoba. Bagi sahabat channel Lansia Sehat yang tertarik mencoba konsumsi jahe namun masih ragu, berikut beberapa tips praktis. Mulailah dengan dosis kecil, misalnya 1-2 iris jahe dalam 1 gelas air. Campurkan dengan bahan lain seperti madu, lemon, kayu manis, atau daun pandan untuk rasa lebih enak dan khasiat tambahan. Konsumsi secara konsisten, misalnya setiap pagi setelah sarapan. Gunakan jahe segar jika memungkinkan, karena kandungan gingerol lebih tinggi. Catat perubahan tensi setiap minggu untuk memantau efeknya. Sahabat channel Lansia Sehat, jahe memang bukan ramuan ajaib yang menyembuhkan dalam semalam. Namun, dari berbagai testimoni nyata yang telah kita dengar di bab ini, terlihat jelas bahwa dengan ketekunan dan niat menjaga kesehatan, jahe bisa menjadi sahabat setia di usia senja, membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil, aman, dan terkendali. Bagi para lansia yang saat ini sedang dalam perjuangan menghadapi tekanan darah tinggi, semoga kisah-kisah ini bisa menjadi penyemangat. Ingat, langkah kecil seperti menyeduh jahe hangat setiap pagi bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan jantung, pikiran, dan semangat hidup. Di bab terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh isi pembahasan dalam video ini. Akan kita simpulkan kembali manfaat jahe dari sudut pandang medis dan pengalaman nyata, serta memberikan dorongan bagi semua sahabat channel Lansia Sehat untuk memulai hidup yang lebih sehat, alami, dan mandiri. Sampai jumpa di penutup. Penutup. Langkah kecil dengan manfaat besar untuk tekanan darah lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai. Kita telah menempuh perjalanan panjang bersama dalam video kali ini, mulai dari memahami bahaya tekanan darah tinggi pada usia lanjut, menggali kandungan ilmiah yang luar biasa dari jahe, hingga menyimak kisah nyata dari para lansia yang telah merasakan sendiri khasiatnya. Semua ini bukan sekadar teori, tapi nyata dan bisa menjadi langkah awal yang penting bagi siapa saja yang ingin hidup lebih sehat dan tenang di masa tua. Dari seluruh bab yang telah kita bahas, kita bisa mengambil satu benang merah yang kuat. Jahe bukanlah segalanya, tetapi bisa menjadi bagian dari solusi besar. Jahe membantu menstabilkan tekanan darah. Dengan cara melebarkan pembuluh darah, menenangkan sistem saraf, dan mengurangi peradangan dalam tubuh jahe memberikan dukungan alami yang kuat bagi jantung dan sirkulasi darah. Jahe mudah diakses dan aman untuk lansia. Tanpa harus keluar biaya besar, jahe bisa ditemukan di dapur, pasar tradisional, hingga pekarangan rumah. Bentuk olahannya pun bisa disesuaikan dengan selera dan kenyamanan masing-masing. Jahe memberi rasa hangat, bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada jiwa. Efek menenangkan dari jahe tidak hanya membantu menurunkan tekanan darah secara fisik, tetapi juga mendukung ketenangan emosional, hal yang sangat penting bagi lansia yang kadang diliputi rasa khawatir, gelisah, atau kesepian. Pesan untuk sahabat lansia sehat. Sahabat, usia bukanlah penghalang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Justru di usia senja, kita bisa menjadi teladan, baik untuk anak-anak, cucu, maupun orang sekitar, tentang bagaimana hidup dengan bijak dan menjaga kesehatan secara alami. Mulailah dari hal kecil. Seduh jahe hangat setiap pagi. Jalani pola makan yang lebih seimbang. Rutin ukur tekanan darah. Dan jangan lupa, tetap bersyukur dan berpikir positif setiap hari. Ajak keluarga, ajak sahabat, sebarkan kebaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan ke anak, cucu, atau teman lansia lainnya. Tulis pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan video kesehatan selanjutnya. Kami sangat berharap sahabat semua bisa menjadi bagian dari komunitas sehat dan bahagia di channel Lansia Sehat ini. Terima kasih dan doa terbaik untuk Anda. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan, dan umur panjang yang penuh keberkahan bagi seluruh sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Mari terus menjaga kesehatan, berbagi informasi positif, dan menjalani hari-hari dengan senyum dan semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.